Regina Kalabran sebagai grup member. Saya Akil A sebagai grup member. Saya Santiago Sina sebagai grup member. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Rizaldo Jibrianto Junus. Saya akan membahas tentang kasus pertama kami, itu tentang epidemi. Dalam kasus ini kami memiliki beberapa masalah utama, yaitu menganalisis penyebaran penyakit menular di antara individu dengan asumsi pergerakan bebas. Yang kedua, merumuskan model matematika yang sesuai, kemudian menganalisis solusi keseimbangan serta pecahkan masalah odanya. Dan hitunglah batas proporsi orang yang terinfeksi pada T sampai T hingga. Dalam kasus ini kami menggunakan model persamaan diferensial di mana DI per DT sama dengan K kali I kali N kurang I, dan DS per DT sama dengan min K kali I kali S, di mana DI per DT adalah perubahan jumlah orang terinfeksi seiring waktu, dan DS per DT adalah perubahan jumlah orang rentan terhadap penyakit seiring waktu. Dan K adalah tingkat penularan penyakit, I adalah orang yang terinfeksi, dan S adalah orang yang rentan, dan N adalah populasi. Dalam model ini, pergerakan bebas individu dapat mempengaruhi tingkat penularan penyakit. Jika individu bergerak bebas dan memiliki banyak kontak dengan individu lain, maka tingkat penularan penyakit dapat meningkat. Baik, perkenalkan saya Prilly A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari solusi keseimbangan. Nah, yang pertama kita misalkan DI per DT sama dengan 0, DS per DT sama dengan 0. Dari pemisalan ini kita mendapatkan dua solusi keseimbangan. I sama dengan 0 dan S sama dengan N. Kita akan melihat bahwa kedua persamaan ini apakah seimbang atau tidak. Nah, yang pertama kita akan mengganti I sama dengan 0 dan S sama dengan N. DI per DT sama dengan K kali 0 kali N sama dengan 0, dan DS per DT sama dengan negatif 0 kali N sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa persamaan yang pertama itu stabil. Kemudian yang kedua yaitu kita ganti I sama dengan N. I sama dengan N dan S sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini juga stabil. Maka kita bisa simpulkan bahwa kedua persamaan ini stabil. Baik, perkenalkan nama saya Santiago Sina. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan ODE, bagaimana kita memecahkan ODE-nya. Kita mempunyai persamaan DI per DT sama dengan K dikali I dikali N kurang I. Pertama-tama kita pemisahan variabel, di sini menjadi DI per I N kurang I sama dengan
integralkan integral dari dt. Selanjutnya kita sederhanakan ini luas sebelah kiri, jadi 1 per i di dikali integral dari 1 per n kurang i di sama dengan k dikali integral dari dt. Setelah kita sederhanakan, kita pemisahan variabel. Kita misalkan i itu sama dengan u dan n kurang 1, i sama dengan v. V itu sama dengan n kurang i. Maka kalau u sama dengan i itu du per di itu sama dengan 1, k du sama dengan di, atau di itu sama dengan du. Selanjutnya v dv per di itu sama dengan negatif 1, maka dv itu sama dengan negatif di, atau di itu sama dengan negatif dv. Setelah itu kita ganti, kan kita sudah bermisalan, kita ganti i itu dengan u dan n kurang i itu dengan v. Menjadi integral dari 1 per u du dikali integral dari 1 per v negatif dv sama dengan k dikali integral dari dt. Di sini 1 per u du itu sama dengan ln u dikali integral dari 1 per v negatif dv itu sama dengan ln negatif v sama dengan k dikali t plus c. Dari sini untuk bagian sini kita menggunakan sifat logaritma asli, di mana ln a kurang ln b sama dengan ln a per b. Menjadi ln u per v sama dengan k dikali t plus c. Sama dengan, untuk menghilangkan ln-nya kita eksponensialkan yang sebelah kanan, menjadi u per v itu sama dengan e pangkat k dikali t plus c. Tadi kan kita pemisalan, u itu sama dengan i dan v itu sama dengan n kurang i. Kita kemudian menjadi i per n kurang i sama dengan e pangkat k dikali t dikali e pangkat c. Nah, kedua ruas ini kita kali dengan n kurang i, menjadi i itu sama dengan e pangkat kali e pangkat c dikali n kurang i. Selanjutnya kita misalkan e pangkat c itu sama dengan a kali e pangkat k dikali t dikali n kurang i. Setelah itu kita kali masuk ini a dikali e pangkat k t dikali e kurang a kali e pangkat k t dikali i. I sama dengan a e k t dikali n kurang a e k t dikali i. Setelah kita mendapat begini, kita pindah luaskan a, karena di sini ada i dan di sini ada i. Kita lihat yang sama, suku yang sama, jadi kita variabel yang sama, jadi kita pindah luaskan ini menjadi i. Ini kan negatif, pindah luas menjadi positif, tambah a e pangkat k t dikali i itu sama dengan a e pangkat k t dikali n. Dari sini, di sini kita bisa sederhanakan menjadi sebelah ruas kiri ini kita bisa sederhanakan menjadi i kurung 1 tambah a pangkat e k t
sama dengan A E K T kali N. Kalau misalnya I dikali 1 sama dengan I ditambah I kali A E K T itu sama dengan A E K T I. Itu sama saja. Di sini kita sederhanakan. Nah, setelah itu kedua ruas ini kita bagi dengan 1 tambah A E K T. Sama ini dibagi juga dengan 1 tambah A E K T. Ini habis menjadi 1 I sama dengan A E K T dikali N per 1 tambah A E K pangkat KT maksudnya. Nah, dari sini kita misalkan lagi. Kita misalkan A itu sama dengan I0, di mana I0 itu merupakan nilai awal dari IT pada saat T itu sama dengan 0. Kita ganti A itu semua dengan I0 menjadi IT sama dengan I0 E pangkat KT dikali N per 1 tambah I0 dikali E pangkat K dikali T. Baik, perkenalkan nama saya Yosefina Kemidaguran. Sini saya akan menjelaskan. Kita akan mencari solusi IT ketika T merupakan dari persamaan IT sama dengan I0 E pangkat KT dikali N dibagi 1 tambah I0 E pangkat KT. Nah, di sini yang pertama, kan kita disuruh untuk mencari IT ketika T menuju tak hingga. Jadi kita limitkan kedua ruas ini sehingga jadi limit T menuju tak hingga dari IT sama dengan limit T menuju tak hingga dari I0 E pangkat KT kali N per 1 tambah I0 E pangkat KT dikalikan dari sini kita menggunakan aturan El Hospital, yaitu limit X menuju tak hingga dari Fx per Gx itu sama dengan limit X menuju tak hingga dari F aksen X per G aksen X. Sini kita misalkan dari persamaan ini, dari ini kita misalkan U itu sama dengan I0 E pangkat K kali T dikali N. Maka DU per DT itu sama dengan K kali I0 E pangkat KT dikalikan dengan N. Ini kita misalkan sebagai V, maka V itu sama dengan 1 tambah I0 E pangkat KT, maka dV per dt itu sama dengan K2. Kita misalkan V itu sama dengan I0 E pangkat KT, maka dV per dt itu sama dengan K kali I0 E pangkat KT. Kita substitusikan ini dan ini ke sini, buat seperti ini sehingga kita dapatkan limit T menuju tak hingga dari IT itu sama dengan limit T menuju tak hingga dari K kali I0 E pangkat KT kali N dibagi K kali I0 E pangkat KT. Sini kita bagi dia ini bagi ini, jadi sisanya limit T menuju tak hingga dari IT
dari ini, minta maaf, dari N per 1 sehingga limit T menuju tak hingga dari IT itu sama dengan limit T menuju tak hingga dari N. Maka limit T menuju tak hingga dari IT itu sama dengan limit T menuju dari N sama dengan N, di mana N ini merupakan populasi. Jadi solusi IT ketika T menuju tak hingga itu adalah N atau populasi atau keseluruhan populasi atau keseluruhan